gitu. Dan sebenarnya dari tahun lalu, awal-awal tahun kemarin pun saya udah pengen kesini, cuman subhanallah ini tahun yang buat saya itu benar-benar yang Tahun 2025. 2025 ini Tahun apa? bukan mentok. Kalau urusan kerjaan sih alhamdulillah Tagihan standar aja. macet. Ada tagihan kurang itu, tapi saya kehilangan anak saya Pak Haji. Meninggal. Iya, Umur berapa? 23. 23. Tuh. Iya, saya Lagi itu perempuan? laki Pak. Tuh. Anaknya berapa semuanya? 3. Jadi Ini yang nomor berapa yang meninggal? pertama Tuh. Apa kata dokter? dia dadak meninggal, katanya pembuluh darahnya pecah. Aduh. Makanya saya bilang ini kita kan nggak boleh sedih ya. Iya. Orang bilang itu nggak apa-apa. Dari begitu. kecil bayi dirawat, remaja gede mati, ya Meninggal, Allah. iya, makanya saya bertahan bekerja begini dari anak saya kecil. Suami Iya, saya walaupun berjuang pelawak, buat anak. saya tetap Yang diperjuangin iya, sekarang udah nggak ada. harap kita memang nggak boleh berharap, tapi Ibu wajar tinggalnya dong. di mana? Tinggalnya di mana? Saya Cibubur. Jadi dikuburnya di mana? Alhamdulillahnya itu kita tetap harus bersyukur, alhamdulillah ya. Waktu itu kan saya cuma berdua doang, jadinya tuh anak saya yang kecil karena suami saya kan lagi dinas, ya lagi di laut. Akhirnya hari dia meninggal itu malam dia masih bisa, ya biasa lah Pak ya, namanya ajal jemput, kita kan nggak tahu kapan. Malamnya tuh masih jemput saya, bukain pintu dan lain-lain. Anaknya? Iya. Dia tiba-tiba jam 2-an dia bilang, "Nih kok mata Abia silo," katanya. "Silo? Kenapa silo kamu?" "Ya nggak tahu, yaudah besok kita ke dokter ya." "Wah, kamu kebanyakan nonton sih," gue bilang, bla 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 ya segala macam Pak Haji. Makanya ini yang salah satu yang saya mau tanya, gimana ya. Akhirnya saya mau bawa ke dokter. Pas subuh ajan subuh kan, dia kok jadi kayak tambah gimana, dia bilang ini Abia kayak keteluh. Nggak mau keteluh apaan sih Bib, katanya dia bolak sono sini gitu ya, kejadian hari itu ya Pak. Kayak Ya. apa? Kayak dia bilang Abia kayak diteluh, kata dia. Oh. Saya bilang diteluh apaan Bib? Nggak mungkin lah, mungkin kamu tidur makanya kalau tidur pagi masih sampai saya masih komunikasi, sampai dia sempat bilang maafin Abia ya Mi, dia bilang gitu, maafin ya, sampai 2 kali. Subuh ya? Subuh, abis ajan subuh. Saya udah sempat mau bawa keluar, tapi kan ada anak saya yang kecil. Entar deh agak abis sholat subuh deh ya. Saya bilang, terus Beb, Umi mau sholat, udah saya bawa keluar. Umi mau sholat subuh dulu ya. Saya sholat subuh. Anak saya yang kecil saya turunin, sudah tungguin. Saya sholat subuh, tahu dia udah diem aja. Saya teriak-teriak panggil tetangga. Terus saya keluar, saya bawa ke rumah sakit, kan bawa mobil sendiri saya kan, karena tetangga-tetangga kan saya panggil nggak ada. Ada satu orang dia nggak mau ikut saya, dia pakai motor ke rumah sakit, saya pakai mobil jalan sama anak saya berdua yang kecil, yang 11 tahun sekarang ada lagi nunggu di Joglo. Akhirnya saya bawa sampai rumah. Sepanjang jalan saya berdoa aja, anak saya sih udah diem aja kan di mobil belakang ditungguin anak saya. Akhirnya si anak saya itu saya sambil baca doa. Nah pas yang lagi ngomong baca doa di La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semua saya baca sambil jalan. Dia masih nyaut? Diem aja kan, udah diem aja. Tapi dalam pas abis saya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba krok gitu di dalam mobil. Gerak, ngelepasin napasnya. Akhirnya sampai rumah sakit, dibawa dong sama dokternya. Udah diem dia, udah begitu. Terus saya tungguin aja. Dia sempet naik jantungnya. Terus waktu diapain dokter, tau klik gitu. Giginya saya lihat udah nggak ada. Udah gitu. Terus merem langsung. Jadi apa kegiatannya anak tuh Bu pas meninggal dulu, apa kegiatannya dia? Sekolah atau udah lulus? Nah itu, jadi waktu itu dia itu kan pelaut ya, pengen jadi pelaut awalnya. Dia dulu sempat pesantren 6 tahun. Dia di pesantren 6 tahun. Jadi belum sekolah AIP belum? AIP Akademi itu. Ilmu Pelayaran. Dia waktu itu kan lebih pengen kayak bapaknya, jadi kapal pesiar. Oh, Nah kerja. dulu saya ingat sekali waktu kelas 6 SD, waktu sebelum saya masukin ke pesantren, bilang kan pengennya jadi pelaut. Bisa Bib, nanti kamu kalau jadi pelaut, nanti kamu kalau udah pesantren kamu bisa, katanya. Saya bilang. Jadi dikubur di mana anak ibu? Nah ini langsung aja ya. Intinya waktu sebelum dikuburnya itu dia
pas abis meninggal, saya langsung kontak saudara-saudara saya sama tetangga. Saya bilang di Pondok Rangon penuh katanya. Jadi di mana dong? Kita coba di kuburan warga ya. Alhamdulillah. Apa? Kuburan warga. Kuburan warga. Ya, jadi alhamdulillahirobbilalamin dapatlah di kuburan warga. Padahal saya masih domisili. Harusnya kan kalau yang mau dikubur di situ itu harus yang KTP di situ. Tapi karena saya udah lama tinggal di situ sampai 15 tahun dan alhamdulillah saya kalau sama tetangga kan baik sama mereka bilang udah Bu dikubur di kuburan warga aja ya. Soalnya kalau di Pondok Rangon udah penuh, Ibu bisa jauh katanya. Udah akhirnya anak saya dikubur di deket rumah. Jadi kita bisa ziarah deket ya. Iya Pak Haji. Nah ini jadi dulu itu ini dia yang saya bilang pertanyaan saya yang kesini ya Pak Haji ya soal anak. Saya tuh kadang anak saya kan meninggal kemarin seminggu sebelum setelah ulang tahun. Nah saya tuh kadang nggak percaya kalau dia udah meninggal ya Pak Haji. Sakit dadak nih, ini saya tulis di sini kan kata Pak Haji sudah ditulis nih. Dia bilang katanya merasa diteluk. Nah yang saya pertanyaan gini, katanya doa ibu manjur ya. Padahal saya habis doain dia panjang umur, tapi Allah subhanallah katanya doa ibu makbul, tapi anak saya malah meninggal. Saya bilang ya Allah, saya dari kecil saya berjuang buat dia. Ada yang nggak bisa saya ceritain detail ya Pak Haji tentang anak saya ini. Ada dia, ada itu, tahu Allah kasih subhanallah ditarik gitu Pak Haji. Jadi maunya ibu nih sekarang gimana maunya? Maunya saya kalau soal yang ini, bagaimana biar saya benar-benar ikhlas kehilangan dia. Sedekahin gitu. Senilai makanan favoritnya putra ibu. Gitu. Makanan favoritnya dia apa? Yang ibu lihat kalau dia makan lahap. Kalau ibu ajak makan keluar ke restoran, dia makannya lahap. Macem-macem mie makan ini mie pesen mie yang ini. Yang terakhir dia makan itu dia waktu sebelum meninggal itu dia makan ayam padang 4 sampai 4 kali. Nah, ibu balik lagi ke situ. Pesan makanan yang dia makan sebanyak 4 kali itu berapa rupiahnya? 4 kali. Taruhnya misalkan 60.000, 70.000, 80.000. Minumnya apa? Iya, total misalkan 90.000 misalkan dia makan 4 kali. Ya dia makan lahapnya tuh. Iya waktu hari Jumat itu. Ya senilai makanan favorit yang dia sukain itu kali jumlahnya anak yatim yang ada di RDAY 500 kali 12. Banyak ya nilai uangnya. Gak apa-apa cicil aja. Sekali besok kita ada rezeki cicil lagi. Yang penting dia tenang. Karena kalau orang mati hadisnya bacain kalau orang mati. Gue nggak tahu tuh orang mati gimana tuh. Lo kan udah deket sama orang mati. Ayo. Iya. Jadi ibu, yang diharapkan oleh mayit saat di alam kubur pertama kali yang dia ucapkan adalah mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah. Karena dia melihat pahala sedekah yang luar biasa, kuburannya itu menjadi indah, menjadi lapang, luas karena sedekah yang menemani dia. Jadi ibu hanya bisa nolong satu. Sedekah. Iya, nah waktu itu kebetulan saya kan pas mau berangkat umroh. Jadi waktu dia hidup masih ada. Saya sempat ajakin ikut yuk Bib. Umi pengen banget umroh di bulan Ramadan gitu. Alhamdulillah Allah dapet tuh saya berangkat. Tapi tahunya kan dia meninggal. Jadi keberangkatan umroh saya kali itu saya lagi berduka ya Pak Haji. Cuman kan dia tetap harus nerima. Sampai sana saya sedekahin Quran aja. Di sana kan ada tuh Quran gitu. Tapi kalau ditambah sama makan ya. Iya dong. Coba nanti saya makanan favorit ya, yang dia lahap banget. Dia, gitu saya sedekah atas nama dia. Nih Beb, biar Beb tambahkan umur 23 tahun ya. Saya tuh ajarin dulu kalau lagi dia kerja.
Beb, kamu sedekah. Soalnya mumpung ibu masih sehat, Iya, mumpung ibu masih punya uang, mumpung ibu masih ada pasangan hidup, iya, mumpung ibu masih ada rezekinya, iya. paksain. Kenapa? Karena nanti kalau ibu udah tua, nggak pegang uang banyak, nggak ada uang, kasihan tuh anak. Dia bisa ngandelin hanya cuma nama ibu doang, Iya. sama saudara kandungnya nggak Iya, mungkin. Pada dasarnya Sama ibu baik aja, banget. jangan Emang mumpung anaknya ibu baik. masih sehat, ada rezekinya. Tik baliknya apa? Pada saat ibu sedekain buat anak tercinta, Allah bales. Ibu rezekinya ada, proyek ada. Wow, luar biasa. Iya. Karena kita mengacu di hadisnya itu. Hah? Oh, Di Al-Quran itu, di ayatnya itu. Iya, Dan iya. Al-Quran itu kan istilahnya wahyu Iya. dari Allah. Udah pakemnya. kalau gitu nanti mungkin lama-lama saya itu ya. Kan itu tadi pas yang baca 18 dibilang nggak boleh sedih. Lah saya sedih. Nggak boleh. Nggak kadang ya yang utama sih sedih Nggak ya. boleh. Namanya anak. Bagaimana saya? Iya. Sakit juga gitu ya. Iya, saya Kata Allah gini, buat apa kamu sedih? Lu cuman ketumpangan buat nyimpen rahim aja. iya. Kalau ada yang sedih ya gue, kan gue yang nyiptain, bukan lu. Iya. Terus Nggak boleh. apalagi saya pernah dengar bilang kalau anak kenapa-kenapa itu berarti orang tua teguran dari Allah karena ibunya tuh saya langsung salah saya apa ya sehingga begitu dianya gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Waktu Nggak boleh. sebelum dia meninggal Iya. kan ada sesuatu yang dia kerjain yang Iya. saya bilang yang saya larang tapi dikerjain sama dia. Iya. Tapi saya bilang nggak mesti sampai meninggal juga kali yang lebih parah dari dia juga banyak Iya. gitu kan. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Allah mau narok putra ibu ke surga. Karena kalau dia nggak dicabut di usia 23, nanti godaannya di usia 24, 25, 26, 27. Di usia 30, di usia 40, 50. Ibu malah ngenes. Iya emang sih. Lebih baik mati di usia 23, husnul khotimah, dan alhamdulillah daripada meninggal di usia 60 tahun. Putra ibu. Kenapa? Mungkin karena tergoda korupsi, karena tergoda ini. Enggak, anak saya baik. Ya justru diambil di usia yang masih mulia. Ibu harus bersyukur. Iya sih. Waktu itu memang dia sempat bilang senang. Karena godaannya luar biasa, Bu. Nanti di usia 40 tahun korupsi. Nah, enggak, anak saya enggak. Memang enggak. Tapi teman-temannya akhirnya di usia itu. Mendingan di usia 23 masuk surga tanpa hisap. Iya, sebelum meninggal. Apalagi ibu nanti sedekain senilai makanan favoritnya dia. Karena ibu pas lagi ada rezeki, ada umur panjang, ada kesempatan untuk berbagi. Ibu yang mulia. Jadi ibu jangan diseselin. Anak usia 23 nggak ada, ibu nggak boleh seselin. Harusnya ibu bersyukur. Alhamdulillah. Allah ambil putra saya tercinta dalam husnul khotimah. Dalam hati yang bersih. Belum terkontaminasi. Coba kalau di usia 30, 35. Terkontaminasi. Anak-anak sekarang coba Bu. Bikin YouTube jelek-jelek. Bikin klarifikasi. Buat apa bikin klarifikasi? Nah jadi ibu bersyukur. Husnul khotimah. Gitu. Walaupun belum titel ustadz tapi anak ibu husnul khotimah. Daripada punya titel ustadz. Ya kan? Terus, Jadi ibu tinggal minta sama Allah. Terima kasih Allah. Tapi digandeng tuh nanti kalau Digandeng di surga. Nanti dipanggil putra ibu. Dek, saya kasih 2 orang masuk surga tanpa siksa kubur, siksa akhirat. Siapa yang kamu pilih, Dek? Karena kamu sudah masuk surga. Kamu udah sedekah ekstrim. Mama sama papa saya. Allah, ibu ditarik ke surga tanpa digandeng. iya. Daripada kita nunggu dia usianya 70 tahun baru meninggal. Kenapa nggak yang sekarang? Gitu. Iya. Oke? Iya, Pak. Nggak sedih lagi? Iya. Ya dong, nggak sedih lagi dong. Karena sayanya yang apa tadi dibilang anaknya jadi begitu karena ibunya. Kan nanti ditutup, kan nanti ibu tutup pakai sedekah ekstrim, pakai duitnya ibu. Nih, gue bayar nih kesalahan gue dengan gue sedekah. Iya, iya.
Dibayar dong karena kesalahan ibu sehingga anak diambil mati muda. Gue bayar. Berapapun gue bayar. Wasilahnya karena Allah gue bayar. Ibu bayar. Jadi kan kalau anak, mama dulu kejem ya sama haji ini ya, mama kejem ya. Sehingga aku dipanggil, umurku pendek. Aku bayar. Bayar. Iya, soalnya saya sempat ngomong, dia kan seneng sama orang beda agama. Ya. Saya bilang, ya kamu kalau sampai sama orang beda agama, Umi anggap nggak ada. Tuh, ucapan adalah doa. Gitu. Ucapan Saya bilang, adalah doa. Tapi jangan gitu, Beb. Kan perempuan banyak, kamu belum nikah. Tapi udah keburu lajur tadi ngomong ucap lancang. Itu carilah yang sepupu. Nggak boleh, Bu. Jadi- Apalagi ibu kandung tuh omongannya manjur. Harusnya tuh ditarik omongannya. Udah saya tarik kan. Saya udah tarik. Mana tariknya? Dengan sedekah. Senilai sedekah dong. Kalau nggak sedekah nggak bisa. Makanya tebus pakai sedekah sekarang. Tebus. Gitu. Aku nggak ada. Daripada kamu masuk itu Umi lebih berdosa lagi. Saya bilang gitu. Udah Beb, cari yang sepupu. Kamu kan lulusan pesantren. Saya bilang gitu sama anak saya. Ini Umi doain Nabi biar panjang umur ya, dapat jodoh yang baik ya, kerjaan yang baik ya. Umi bilang gitu. Tapi udah kelontar yang di awal. Sama- Ibarat ban tuh udah kejeblos. Peleknya udah bengkok. Terus sama itu juga dia juga ketemu teman-teman yang kurang baik kan, ketarik nggak baik. Itu tadi yang saya bilang, apa gara-gara salah saya di mana? Katanya kalau anak Ucapan tadi. Kalau Abi kawin sama beda agama, Umi anggap tidak ada di muka. Diambil sama Allah. Malaikat ambil. Karena itu secara tidak langsung sumpah. Sumpah serapah. Nggak boleh. Jangan sampai gitu dong, Beb. Iya deh, Mi, gitu. Tapi kan ibu udah tahu penangkalnya biar dia masuk surga. Nanti nenteng ibu ke akhirat. Sedekah senilai makanan favoritnya dia. Yang terakhir dia makan lahapnya apa? Waktu di luar. Ibu sedekahin. Duit kan bisa dicari. Surga susah loh, Bu. Buat dia. Kenapa? Duit bisa dicari buat sedekah. Tapi kan surga nggak murah. Iya. Nggak gampang. Nah ini Bu udah kita kasih clue-nya. Jadi ibu sekarang nggak boleh sedih lagi karena udah tahu kan salahnya ibu apa, tolak balanya apa. Dia bilang kenapa jadi yang itu? Padahal kan saya sering doain dia umur panjang. Kalah, Banyak. kalah, sumpah kalah. Sumpah lebih manjur daripada doa. Sumpah lebih manjur daripada doa. Makanya dia nyumpahin nyungsep. Bener nyungsep. Nah juga Bapak. Iya, dia doain nyungsep. Langsung yang didoain nyungsep sama dia. Gila gak coba? Padahal bukan saudara, bukan temen, bukan tetangga. Dan bukan. Tapi dia sedekah, dia doanya, sumpahnya nyungsep. Bener nyungsep, Bu. Sebelum yang didoain nyungsep, dia dulu nyungsep. Ke sumur. Dia nyungsep di sumur. Sama saudara, misalnya saking keselnya saya sama dia, saya doain, saya sumpahin begini, terus dia bener-bener jadi susah. Iya. Saya supaya dia jadi senang lagi. Jangan, udah biarin aja susah. Udah biarin aja susah. Ada saudara udah saya tolong. Alah udah biarin Gua susah. capek ngomongnya, Udah gua- ngapain udah, ditolong? Udah biar susah aja. Jangan ditolong. Kurang ajar ditolong. Udah biarin susah. Karena dia lagi doain nyungsep. Oh, Ibu berarti mulutnya tajam loh. Tajam. Jadi hati-hati Bu. Ya, mulai dari tadi anaknya ibu bilang begitu, saudara, berarti tajam loh mulutnya. iya, saya nggak berani lagi. Jadi kalau karena ikut kata Pak Haji, kalau lagi kesel sama orang ngomong aja yang enak, biar jadi orang kaya. Iya, iya. Oh ibu nonton YouTube saya? Kan saya bilang sering, no. Oh sering. Entah mengapa Pak Haji beberapa bulan ini lewat lagi dari bulan minggu kemarin tuh saya mau kesini kan, mau ikut tuh pencarian Mbak Nadia. Kalau pinjol saya udah pernah ngalamin Mbak Nadia. Dulu waktu itu belum ketemu Pak Haji, ketemunya Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Nah, udah lewat alhamdulillah. Itu kalau sekarang tujuan saya kemari ya biasa Pak Haji, yang Pak Haji suka ngomong, tajir melintir. Ya. Gitu. Tajir.
Kaya raya. Kaya raya. Karena kalau melintir nanti ibu melintir. Jangan melintir. Saya lagi mikir kenapa pakai melintir. Jangan, karena yang melintir sekarang lagi nyungsep. Enggak, Pak Haji sering ngomong soal. Nggak boleh kata melintir. Nanti melintir nyungsep ke bawah. Oh. Kaya raya. Itu dia di hati saya. Nyaji Marco habis Tajir nyungsep. ngomong Tajir melintir. Harusnya tajir aja kan. Tajir aja, kaya raya. Kaya raya.